Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida beserta uap air. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Serangga bernafas menggunakan trakea. Burung bernafas menggunakan paru-paru serta dibantu pundi-pundi udara saat terbang. Cacing bernafas menggunakan kulit. Pada tanaman juga melakukan pernafasan dibantu oleh stomata dan lentisel. Stomata merupakan pori-pori yang terdapat pada daun yang berfungsi untuk pertukaran gas. Lentisel pori-pori pada batang yang bertugas untuk pertukaran gas juga. Ciri yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Untuk melakukan aktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Nah, untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut autotrof. Contohnya, tanaman hijau yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri disebut heterotrof. Contohnya manusia dan hewan. Ciri yang ketiga, bergerak. Bergerak artinya berubah kedudukan. Terdapat dua jenis bergerak seluruhnya. Contohnya kita berpindah tempat, dan bergerak sebagian. Contohnya pada tumbuhan. Ciri yang keempat, berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Kelima, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Dapat diukur dengan satuan panjang dan berat serta bersifat kuantitatif. Contohnya bertambah tinggi, bertambah berat. Berkembang adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Contohnya saat kecil kita belum bisa berjalan, maka kita digendong. Kemudian agak besar kita belajar merangkak. Sampai saat ini kita bisa berdiri dan berlari. Ciri yang keenam adalah iritabilitas. Iritabilitas adalah peka terhadap rangsangan. Contohnya, saat ada sorot lampu sangat terang, secara spontan kita akan segera menutup kelopak mata. Serta tanaman putri malu akan menutup daunnya jika kita sentuh. Ciri yang ketujuh adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya pada tanaman yang hidup di tempat yang mengandung banyak air atau berair, maka daunnya akan lebar. Contohnya teratai. Sedangkan tanaman yang hidup habitatnya di tempat yang kering seperti kaktus, maka daunnya akan menyerupai duri-duri yang kecil. Begitu juga dengan adaptasi pada hewan. Coba perhatikan gajah Afrika dengan gajah Asia. Menurut kalian apa yang berbeda? Yap, salah satunya adalah bentuk telinganya yang lebar untuk Afrika dan ukuran telinganya yang lebih kecil untuk gajah Asia. Saat ini, dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus atau yang sering kita sebut dengan virus corona. Ayo kita cari tahu bersama, apakah virus corona termasuk makhluk hidup? Jelaskan alasanmu. Nah, itu anak-anak pelajaran hari ini. Ingat ya, dasar pengetahuan adalah rasa ingin tahu. Maka tumbuhkanlah rasa ingin tahu kalian terhadap lingkungan sekitar.
Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.